Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan melanjutkan materi panduan SEO untuk pemula. Di mana kita sekarang akan membahas tentang perbedaan Google Ads dengan SEO, di mana kita akan bahas itu terlebih dahulu agar kita memiliki pemahaman terkait dengan Google Ads dan pemahaman tentang SEO. Pertama-tama kita akan bahas tentang Google Ads, di mana Google Ads tersebut adalah merupakan jaringan periklanan milik Google, di mana Google Ads ini adalah merupakan sumber penghasilan terbesar dari Google, di mana salah satu jenis kampanye yang diberikan oleh Google Ads adalah jenis kampanye iklan pencarian Google. Terkait dengan bagaimana cara untuk menggunakan Google Ads langkah demi langkahnya, saya sudah berikan panduan lengkapnya di dalam playlist Google Ads. Anda bisa lihat di dalam channel Surahman Masterclass ini. Silakan Anda masuk ke dalam playlist dan Anda bisa mendapatkan panduan terkait dengan Google Ads, di mana untuk lebih jelasnya perbedaan Google Ads dan penerapan Google Ads di dalam mesin pencari dengan SEO itu seperti apa, kita langsung masuk dulu ke website Google. Nah, sebagai contoh seperti ini, saya sudah masuk ke dalam website Google. Saya menggunakan google.com dan kemudian saya menggunakan pencarian di sini, yaitu dengan kata kunci pencarian jual bunga. Dan ketika di dalam kata kunci pencarian jual bunga ini, yang paling atas ini kita bisa lihat ada list dari website, dan kemudian di dalam list tersebut di atasnya di sebelah kiri ada label iklan. Nah, kalau yang ada bacaan iklan tersebut atau label iklan tersebut itu merupakan list yang datangnya dari pengiklan. Jadi ada pemilik website yang menggunakan Google Ads, memasang iklan di Google Ads dengan jenis kampanye pencarian, dan kemudian iklannya membidik kata kunci jual bunga, dan kemudian iklannya tampil ketika ada orang cari kata kunci jual bunga, dan ini adalah iklan dari Google Ads. Dan kalau kita turun ke bawah, di bagian bawah ini juga ada nih, yang paling bawah ada beberapa list, yaitu 1, 2, 3 list yang juga ada label iklannya. Dan ketiga website ini juga memasang iklan di Google Ads. Dan salah satu keuntungannya kalau menggunakan Google Ads adalah kalau kita pasang iklannya cukup mahal, menggunakan bid yang cukup mahal, maka iklannya akan tampil di atas ini. Dan ini adalah harga iklan paling mahal, dan yang di bawah ini lebih murah nih ya, ini lebih murah. Dan itu adalah hasil pencarian dengan menggunakan iklan Google Ads. Lantas bagaimana dengan SEO? SEO sama aja sebetulnya, cuman SEO adanya di bawah iklan. Kalau yang ini adalah Google Maps ya, Google Maps yang berasal dari Google Business School. Nanti kita akan juga mempelajari tentang Google Business School di dalam materi SEO ini. Dan kemudian di bawah Google Maps ini, Google Business School ini baru ada SEO. Dan ini adalah SEO. Ini adalah website-website yang menerapkan SEO, dan ketika dicari dengan kata kunci jual bunga, maka websitenya keluar, di mana website-website ini membidik kata kunci jual bunga. Dan yang perlu Anda ketahui adalah kalau iklan dari Google Ads ini, kalau ada yang ngeklik, maka pemasang iklan akan dikenakan biaya per klik. Sementara kalau SEO tidak ada biayanya, SEO gratis. Dan kemudian kalau yang iklan ini, yang paling atas ini, websitenya bisa berubah-ubah mengikuti dari pemasang iklan dan juga harga pemasangan iklan. Jadi makin mahal iklannya, makin di atas, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sementara kalau di SEO ini adalah 100% berdasarkan teknik. Jadi siapa yang tekniknya paling bagus, siapa yang membuat artikel SEO-nya paling bagus, siapa yang meramu meta title tag-nya, meta description tag-nya paling bagus, maka dia akan menempati urutan yang paling bagus juga. Oleh karenanya kemudian menjadi sangat penting ketika kita melakukan SEO untuk ada di dalam 10 besar. Yang dimaksud 10 besar ini halaman 1.
Ini adalah 10 besar, karena kalau di 10 besar ini kemungkinan untuk dikliknya masih sangat tinggi. Meskipun ada iklan, namun tetap saja akan ada orang yang mengklik list-list yang berasal dari SEO ini, dimana ini adalah disebut sebagai SEO natural atau list natural. Dan kemudian maksimal setidaknya sejelek-jeleknya kita harus menempati top 20 atau 20 besar, yaitu ada di halaman 2. Di halaman 1 ini adalah 10 besar, dan kalau di halaman 2 ini adalah 20 besar. Dan kalau lebih dari halaman 2 atau lebih dari 20 besar agak sulit untuk mendapatkan traffic atau mendapatkan pengunjung, karena biasanya orang hanya menelusuri sampai halaman 2 sini dan kemudian orang cari kata kunci yang baru. Oleh karenanya pastikan nanti Anda harus memilih kata kunci yang tepat agar Anda bisa menempati urutan top 10 atau top 20, sehingga nantinya bisnis Anda bisa diketemukan melalui pencarian di Google dengan membidik kata kunci tertentu. Dan untuk itu nantinya kita akan pelajari langkah demi langkah, sehingga nantinya website lebih mudah diketemukan melalui pencarian Google. Lantas kemudian akan timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, menggunakan Google Ads atau melakukan SEO? Kita akan bahas itu. Menurut saya kedua-duanya baik. Jadi Google Ads ataupun SEO, kedua-duanya harus dikuasai oleh internet marketer atau pemilik bisnis online atau pemilik website. Jadi pemilik website itu agar websitenya bisa lebih mudah diketemukan melalui pencarian Google dan juga bisa mendapatkan pelanggan sehingga bisa meningkatkan penjualan, juga harus mempelajari Google Ads dan juga mempelajari SEO, di mana pemasar digital sekarang ini harus juga bisa Google Ads, harus juga bisa SEO. Dimana nantinya penerapannya adalah kalau SEO itu untuk jangka panjang, karena SEO itu membutuhkan waktu. Tidak bisa sekarang kita melakukan SEO, kita melakukan optimalisasi dan besok ada hasilnya, tidak bisa demikian. Paling nggak butuh waktu 2-3 bulan atau bahkan lebih, tergantung dari kata kunci yang dipilih, baru kemudian nanti bisa mendapatkan hasil. Dan itu juga dalam 2 atau 3 bulan atau lebih itu pemilik website harus terus melakukan optimalisasi, membuat artikel dan lain sebagainya. Nanti langkah-langkahnya akan saya berikan di dalam panduan ini. Dan kemudian untuk Google Ads, kalau Anda sudah memasang iklan dan kemudian dana iklannya sudah ada, maka iklannya akan langsung tampil. Dan biasanya kalau saya pribadi, saya menggunakan Google Ads untuk melakukan promosi-promosi di waktu-waktu tertentu, misalkan memberikan promo tahun baru, dan kemudian atau memberikan promo-promo tertentu di tengah bulan, misalkan untuk event 17 Agustusan saya berikan promo di situ, dan saya melakukan kampanye dengan memasang iklan di Google Ads. Sementara untuk SEO saya melakukannya harian, untuk promosi harian. Jadi dengan cara itu saya bisa terus mendapatkan pelanggan dari pencarian Google, baik itu dengan menggunakan SEO ataupun dengan menggunakan Google Ads.